Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung untuk mengikuti siaran kami di pagi hari ini. Pendengar, sejumlah negara saat ini mengklaim telah memasuki masa awal endemi COVID-19 dan bersiap melonggarkan sejumlah kebijakan. Bagaimana dengan Indonesia? Di mana pemerintah saat ini sedang menyusun peta jalan atau roadmap untuk transisi dari masa pandemi ke endemi COVID-19. Namun, Indonesia dinilai masih belum memenuhi indikator untuk menuju ke fase endemi. Hal ini terkait dari beberapa variabel, yaitu kasus penularan, juga penyebaran kasus harian, serta keterisian rumah sakit. Itu akan menjadi indikator apakah suatu wilayah, suatu negara bisa dikatakan masuk dalam endemi atau masih berada dalam fase pandemi. Adapun salah satu indikator utama yang belum terpenuhi, yaitu tingkat penyebaran dan penularan COVID-19 yang masih tinggi. Kemudian, angka kasus positif COVID-19 di tanah air dianalisis juga masih cukup tinggi. Lantas, apa persiapan yang perlu dilakukan Indonesia untuk menuju ke transisi dari pandemi menuju endemi? Kami akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, melalui saluran telepon. Pak Rahmat Handoyo, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Rudi, Assalamualaikum, salam sehat buat seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat Pak kalau kita sudah saat ini berbicara dari pandemi menuju endemi Pak? Ya, saya kira sebagai sebuah diskusi, sebagai sebuah wacana, boleh dan baik saya kira ya. Ini justru menjadi semangat kita untuk menjadi persiapan kita untuk menuju ke arah sana. Namun untuk menuju ke arah sana kita harus hati-hati, harus waspada, tidak boleh gerusa-gerusu. Apalagi disampaikan oleh Bapak Presiden, ya kita nggak boleh tergesa-gesa. Ingat ya yang disampaikan oleh WHO Mas Rudi, ya. Secara internasional, secara global, pandemi masih jauh dari kata selesai. Meskipun di banyak negara sudah dilakukan suatu pelonggaran-pelonggaran, tetapi kewaspadaan selalu diingatkan WHO, termasuk di Indonesia ya, meskipun kita syukuri bahwa indikator-indikator secara statistik untuk COVID-19 sudah cukup membaik ya. Nah itu ditandai dengan kebijakan pemerintah dengan melakukan satu penyesuaian-penyesuaian. Saya kira penyesuaian-penyesuaian itu sebagai langkah yang positif, namun tetap kita imbangi dengan kewaspadaan, kehati-hatian. Mulai dengan adanya penyesuaian itu berarti kita mulai hidup berdampingan, hidup bersama-sama dengan COVID-19. Karena kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 itu. Nah kaitannya dengan tepatkah wacana untuk menjadi pandemi menjadi endemi, ya saya kira banyak indikator yang untuk menentukan menjadi endemi yang disampaikan oleh Bung Rudi tadi ya. Tapi paling tidak ada catatan-catatan untuk menuju endemi. Salah satunya adalah bagaimana agar tingkat vaksin itu harus nomor satu dulu untuk mengarah ke sana. Karena kita masih banyak loh ya, puluhan juta yang belum divaksin lengkap. Sedangkan data statistik menunjukkan bahwa saat ini antara 200 sampai 400 orang yang gugur dalam beberapa pekan terakhir ini, 70% Mas Rudi itu didominasi oleh orang yang belum divaksin lengkap. Orang yang gugur itu artinya yang ada komorbid, ada yang belum divaksin lengkap. Nah ini harus dikejar oleh pemerintah daerah. Satu, yang kedua tetap apakah cukup itu namanya vaksin? Belum cukup Mas Rudi, harus tetap diimbangi dengan protokol kesehatan. Dua hal itu saya kira senjata utama. Meskipun secara nasional dan internasional negara sudah melakukan penyesuaian, tetapi tetap protokol kesehatan harus menjadi lagu wajib harus kita lakukan. Jadi dua hal itu yang menjadi prasyarat untuk menuju endemi, Mas Rudi. Baik. Kalau pandemi itu kan ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO ya Pak ya. Kalau endemi kan masing-masing negara di mana mereka sudah merasa indikatornya terpenuhi, mereka akan mengclear atau mendeklar negara mereka sudah masuk di endemi. Nah untuk mempercepat, kelihatannya gimana nih upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar kita bisa cepat masuk ke transisi pandemi ke endemi Pak? Ya begini, endemi itu bukan satu program. Endemi itu adalah data. Pandemi itu statistik. Endemi itu kenyataan. Jadi tidak untuk menuju ke situ saya kira harus ada langkah-langkah, yaitu tidak hanya sebatas roadmap yang disiapkan oleh pemerintah. Roadmap sudah tepat dibuat dan rencana dibuat oleh pemerintah. Tetapi yang paling penting adalah mengajak bersama-sama untuk menuju pandemi, menuju endemi itu harus dibutuhkan kerjasama semua pihak, ya pemerintah, ya masyarakat, ya tokoh masyarakat, agar dua hal tadi itu, ayo sukseskan vaksinasi, ayo tetap gunakan protokol kesehatan, ayo saling di antara kita menjadi saling mengingatkan meskipun sekali lagi
statistik sekarang ini proses menurun. Tapi siapa yang tidak bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. WHO pun mengatakan masih jauh dari kata selesai. Artinya kalau ternyata endemi ini di Indonesia ternyata suatu ketika di Afrika atau negara yang lain muncul satu varian yang diakibatkan oleh banyaknya belum divaksinasi, bisa aja menyebar seperti Omikron. Nah, saya kira memang dibutuhkan kerjasama global maupun kita. Kalau kita, saya kira pemerintah nanti akan mempersiapkan roadmap. Nah, itu saya kira roadmap yang sedang dan dibuat oleh pemerintah ini nanti disampaikan kepada masyarakat untuk diikuti bersama-sama dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesadaran. Saya kira kita yakin bisa begitu. Ya, apakah saat ini bisa dikatakan bahwa permasalahan atau penyebaran COVID-19 sudah mulai berangsur bisa dikendalikan? Komisi 9, Bapak sendiri melihat bagaimana ini, Pak? Ya, kalau bicara statistik, kita evaluasi dari statistik ya, dari angka-angka ya. Bisa, meskipun saat ini kenaikan kemarin itu sangat tinggi, tapi tidak diikuti signifikan rumah sakit keterisian, tidak diikuti signifikan dari tingkat ICU rumah sakit. Meskipun Mas Rudi, masih saudara kita yang gugur masih cukup tinggi. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Oke lah, penyebarannya tinggi, tapi bagaimana kita bersama-sama mengingatkan warga yang belum divaksin, karena vaksin menjadi salah satu kata kunci untuk meningkatkan dan menangkal penyakit yang berbahaya dan menghindarkan kematian. Nah, ini saya kira perlu PR besar buat kita bersama, warga masyarakat dan pemerintah daerah, agar mau bisa divaksin, karena salah satu senjata utama terhindar dari kematian itu ya vaksinasi, Mas Rudi. Vaksinasi kita kan saat ini sudah hampir mencapai 193 juta lebih, Pak. Sementara targetnya kan 208 juta lebih. Ini untuk dosis pertama. Dosis kedua masih sekitar 150 juta, dosis ketiga 14 juta. Nah, upaya apa ini, Pak, yang dilakukan DPR untuk mempercepat secara masif program vaksinasi kita? Ya, saya kira kita butuh kerjasama ya, karena masih banyak warga yang puluhan juta yang belum divaksin lengkap. Ini menjadi PR besar kepada pemerintah daerah. Kita yang menjadi pemicu atau menjadi ujung tombak untuk menyelesaikan vaksinasi kan pemerintah daerah. Saya minta kepada pemerintah daerah untuk mencari terobosan-terobosan, menjemput bola, mengedukasi kepada warga yang tidak mau, bahkan yang belum divaksin, jemput bola. Karena itu suatu hal yang menjadi krusial. Karena kalau di daerah-daerah tertentu, misalnya Pulau Jawa, masih kita bersyukur ya, sudah cukup tinggi ya. Tapi kalau daerah-daerah terpencil di luar Jawa itu butuh effort dan butuh perjuangan yang keras untuk bagaimana membumikan protokol kesehatan. Dan termasuk yang kedua adalah kita sampaikan sesama masyarakat yang pengguna media sosial, ayo kita berpikir positif, menge-share sesuatu hal yang positif terkait berita baiknya terkait manfaat vaksin. Saya kira itu kita kembangkan dan kita hindarkan dari informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab terhadap tidak ada manfaatnya vaksin dan yang lainnya. Saya kira itu salah satu. Saya kira yang penting adalah terobosan pemerintah daerah dan kita selaku masyarakat dan tokoh masyarakat yang lainnya untuk saling mengajak untuk yang belum divaksin. Karena sekali lagi betapa baiknya dan betapa manfaatnya vaksinasi buat menahan laju kematian dan menghindarkan dari sakit yang berisiko tinggi. Mas Rudi. Ya. Baik, kemudian dari sisi masyarakat juga berpikiran begini, Pak. Sekarang sudah dilonggarkan nih aturan-aturan dari COVID-19. Artinya tidak lama lagi kita akan hidup berdampingan dengan COVID. Tapi kalau melihat data statistik, kok rasanya masih belum memungkinkan kita masuk ke transisi endemi. Nah, ini memberikan pemahaman ke masyarakat agar tidak terlena dengan kondisi yang melandai ini. Seperti apa yang tepat ini, Pak? Mas Rudi, ini saya kira suatu statement yang luar biasa baik ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Itulah banyak masyarakat yang seperti ini. Sekali lagi yang pertama, jangan mentang-mentang kita sudah divaksin, jangan sudah mentang-mentang kita divaksin lengkap kemudian kita mengandalkan vaksin melawan COVID-19. Tidak bisa. Di negara Irlandia misalnya sudah begitu banyak vaksin booster bahkan, tapi tingkat kematian juga masih tinggi, kemudian juga tingkat penyebaran juga masih tinggi. Artinya apa? Tetap kita gunakan kehati-hatian, tidak gunakan kewaspadaan, tidak boleh abe dan tidak merasa menganggap enteng itu COVID. Bolehlah kalau yang badannya kuat sudah divaksin dan yang lain oke lah. Tetapi saudara kita, keluarga kita ada loh yang belum divaksin, ada loh yang comorbid, itu yang harus kita lindungi. Satu jiwa, satu nyawa harus kita bagaimana kita minimalkan korban berguguran karena COVID-19. Saya kira sekali lagi kita tidak boleh sama sekali menganggap enteng dan tidak boleh sama sekali menganggap COVID itu sudah selesai. Boleh pemerintah kita ikuti
dengan penyesuaian-penyesuaian, tetapi tetap menggunakan kehati-hatian dan kewaspadaan. Protokol kesehatan kita gunakan meskipun ada penyesuaian-penyesuaian, Mas Rudi. Ya. Apa disiplin prokes masyarakat kita menurun atau justru meningkat dengan melandainya kasus harian? Iya. Menangkapnya bagaimana nih Pak? Iya, harus diakui, disadari. 2 tahun ya, saudara kita semua pasti lelah, capek. Harus diakui fakta di masyarakat protokol kesehatan banyak sekali yang mengalami penurunan. Sudah banyak bergerombol, bahkan tidak ada yang bermaskeran. Untuk itu kita tidak boleh lelah, tidak boleh lengah, selalu mengingatkan dan saling mengingatkan ketika terjadi gerombolan atau sekerombolan atau dalam pertemuan-pertemuan yang skala besar tidak menggunakan masker, ayo kita saling mengingatkan. Karena memang jujur di masyarakat yang berlaku sekarang 3M itu hanya kadang-kadang maskeran saja, tapi jaga jaraknya tidak ada gitu ya. Ya ini menjadi PR kita bersama, ayolah ingat WHO masih mengingatkan kita bersama, pandemi masih jauh dari selesai. Untuk itu tingkat kewaspadaan dan saling mengingatkan, Bung Rudi. Ya, karena secara psikologis nih Pak Rahmat ya, begitu banyak beredar pemberitaan kita akan siap berdampingan dengan COVID, kita sudah menyiapkan roadmap atau mempersiapkan fase-fase menuju transisi, seolah-olah kita akan kembali atau secepat mungkin masuk ke dalam endemi di mana kondisinya itu normal seperti sebelum pandemi. Nah itu yang ditangkap secara psikologis di masyarakat kita Pak. Iya betul sekali. Memang ini harus kita saling mengingatkan kembali lagi, WHO yang lembaga dunia kesehatan ya. COVID masih jauh. Untuk itu kewaspadaan, kehati-hatian. Kita dengar tiap hari saudara kita ya berapa yang gugur. Kemudian statistik berapa penyebaran yang setiap hari. Ini harus menjadi salah satu indikator kita bagaimana langkah dan sikap kita menghadapi COVID-19. Saya kira kalau kita masih melihat saudara kita yang gugur karena COVID-19, yang meninggal karena COVID-19, saya kira kita masih bisa mengacu apakah bagaimana kita untuk menghadapi COVID-19 dengan bijak begitu. Mas Rudi. Ya, karena kalau kita melihat kembali ke belakang Pak ya, di bulan Desember tahun 2021, kasus harian COVID-19 di Indonesia itu hanya ratusan loh. Hanya ratusan. Kemudian Januari, Februari, Maret puluhan ribu. Nah artinya kan seperti yang tadi Pak Rahmat katakan, kapanpun ini bisa menjadi ancaman bahwa kita masih dalam masa pandemi. Nah pemahaman seperti itulah Pak yang harus dipahami oleh kita semua masyarakat. Bagaimana ini DPR juga mendorong stakeholder yang ada seluruhnya untuk bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat sebagai edukasi. Ya, menyelesaikan COVID tidak hanya tanggung jawab Indonesia, tapi secara global. Kita belajar dari sejarah, belajar dari masa lalu kemarin ya. Kemarin tadi sampaikan tinggal 100-an terhadap COVID-19. Tapi begitu ketidakadilan di Afrika, vaksinasi begitu lemahnya, jarang sekali, sedikit sekali, sehingga muncullah varian baru, masuklah ke Indonesia. Dan ini bisa jadi dimungkinkan, kita tidak ingin menakut-nakuti, tapi ini fakta ya kemarin. Begitu akan muncul ada varian baru dari luar negeri karena apapun penyebabnya, bisa jadi masuk ke Indonesia. Tetapi untuk itu saya kira kita mengesampingkan itu. Yang penting kita apapun yang terjadi luar itu menjadi tanggung jawab WHO, yang tanggung jawab di Indonesia menjadi tanggung jawab bersama-sama untuk saling bergandengan tangan, ikutin dan taatin perintah dari negara. Saya kira apa yang disampaikan oleh negara pasti sudah suatu yang terbaik karena melakukan suatu keilmuan dan saintifik. Saya kira itu Mas Rudi. Yang penting adalah taat dan perintah kepada aturan negara, karena negara pasti akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga internasional termasuk WHO. Saya kira kalau kita bertanggung jawab bersama-sama, dunia pasti bersama-sama. Kalau kita juga ikut bertanggung jawab bersama-sama, yakinlah kita akan bisa mengendalikan bersama-sama, Mas Rudi. Amin, amin. Mudah-mudahan Pak Rahmat ya, kita semua mendukung dengan niatan ini agar kita benar-benar terlepas atau selesai dengan masalah pandemi. Paling tidak kita sudah siap untuk masuk ke endemi, yaitu di mana COVID-19 itu seperti flu-flu biasa saja itu Pak ya. Baik, betul. Ya, Pak Rahmat terima kasih Pak ya. Sudah meluangkan waktu berbincang pagi hari ini bersama Pro 3 RRI. Semangat, tangguh, dan tetap gunakan protokol kesehatan. Salam sehat buat para pendengar di mana pun berada. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo terkait dengan sudah tepatkah, sudah siapkah Indonesia masuk ke transisi dari pandemi ke endemi. Karena ada beberapa indikator yang digunakan ketika sebuah wilayah atau sebuah negara bisa atau memutuskan masuk ke fase endemi, di mana endemi adalah COVID-19 menjadi penyakit yang umum. Seperti kita menghadapi sakit flu biasa, kemudian diare, kemudian juga demam berdarah, itulah bisa dikatakan atau bagian dari endemi. Dan kesiapan-kesiapan itu tentunya
harus memiliki berbagai indikasi atau indikator yang bisa digunakan. Dan salah satu yang utama adalah kasus penularan yang sangat rendah, kemudian penyebaran kasus COVID-nya, angka kematiannya, kemudian cakupan vaksinasinya, seperti tadi itu juga disinggung, vaksinasi kita memang masih belum mencapai target untuk dosis kedua terutama, masih ada sekitar puluhan juta lagi untuk mengejar target vaksinasi di angka